Selamat datang di Catatan Informasi, channel yang akan menyajikan berita seputar sepak bola. Sebelum ke pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke berita yang pertama. Mantan striker Arsenal Kevin Campbell menilai klub kesayangannya itu kebangetan di bursa transfer musim panas ini karena tidak mendatangkan Tammy Abraham dari Chelsea. Dari total 2 triliun rupiah yang dikeluarkan The Gunners pada bursa transfer kemarin, tak satu pun ada striker baru, salah satu sektor yang dinilai banyak pihak butuh perbaikan. Pada akhirnya, penyerang berbakat Inggris itu memutuskan untuk merapat ke AS Roma. Arsenal sempat santer dikaitkan dengan Abraham ketika dia berstatus tersedia. Campbell meyakini klub London Utara mengalami kerugian besar karena melewatkan kesempatan memboyong penyerang 23 tahun tersebut. Presiden La Liga Javier Tebas mengatakan bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez sedang menyandra Barcelona. Komentar tersebut disampaikan Tebas setelah Blaugrana bergabung dengan Madrid menolak sebuah kesepakatan investasi La Liga dengan CVC yang ingin memberikan suntikan dana. Menurut beberapa laporan, bila Barcelona menandatangani kontrak tersebut, maka besar kemungkinan mereka bisa mempertahankan Lionel Messi di Camp Nou. Florentino Perez saat ini menyandra Barcelona. Barcelona telah menyetujui kesepakatan CVC selama kurang lebih 1 bulan hingga Real Madrid mengatakan tidak. Florentino Perez membuat klub itu rendah diri, kata Tebas dilansir Marca pada Minggu. Lionel Messi dan Neymar diperkirakan siap diturunkan Paris Saint-Germain untuk pertandingan pembukaan Liga Champions mereka melawan klub Bruges pada Kamis 16 September dini hari, kata pelatih klub Prancis tersebut pada Minggu 12 September. Kedua pemain Amerika Selatan tersebut tidak terlibat dalam kemenangan 4-0 Paris Saint-Germain atas tim promosi Clermont di kandang pada Sabtu 11 September. Karena baru kembali ke Paris setelah membela timnas masing-masing dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, keduanya kini berada dalam keadaan fit untuk bereaksi di Belgia untuk pertandingan grup A Liga Champions. Bayern Munchen kemungkinan tak bisa menurunkan Sergei Gnabry pada partai pekan pertama Liga Champions di markas Barcelona 15 September mendatang. Gnabry mengalami cedera ketika membela Panji Dierotten pada partai melawan RB Leipzig pada Sabtu 11 September. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Gnabry. Akan tetapi, ia berharap Gnabry bisa bermain melawan Barcelona. Daftar peminat Declan Rice di musim panas tahun depan kini memanjang setelah Manchester City dilaporkan juga mengincar gelandang West Ham United tersebut. Rice merupakan sosok rising star di Premier League dalam 3 tahun terakhir. Ia tampil solid di lini tengah West Ham United sehingga ia menjadi andalan Gareth Southgate di timnas Inggris. Performa apik Rice menarik perhatian Manchester United dan Chelsea. Kedua tim ini sangat tertarik mendatangkan sang gelandang di tahun 2022 mendatang. Dilansir The Sun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Rice semakin ketat karena Manchester City juga tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Pelatih AC Milan Stefano Pioli berharap Frank Kessie mau memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Namun, dia tak mau ikut campur dengan permasalahan tersebut. Kontrak Kessie akan berakhir di akhir musim ini dan dia dikabarkan menolak tawaran kontrak baru yang diberikan oleh AC Milan. Pemain timnas Pantai Gading itu meminta gaji yang lebih tinggi. Saya ingin Kessie menandatangani kontrak barunya, tetapi itu lebih merupakan situasi antara klub dan agennya. Saya berbicara dengan Frank Kessie tentang sepak bola dan saya melihatnya termotivasi, tenang dan positif. Tidak ada masalah saat ini, ucap Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Thomas Tuchel meminta Chelsea tak melepas Callum Hudson-Odoi setelah penampilan apiknya di laga melawan Aston Villa yang dimenangkan oleh The Blues dengan skor 3-0. Pelatih asal Jerman itu mengakui tak bagus bagi timnya jika Hudson-Odoi dibiarkan pergi. Setelah pemain internasional Inggris itu menyetujui kesepakatan dengan Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas lalu. Meskipun keputusan itu baik untuk penyerang tersebut, Hudson-Odoi gencar dikaitkan dengan rencana transfer Borussia Dortmund yang telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan pemain muda tersebut. Namun, Thomas Tuchel telah memblokir kepindahan tersebut dan menyatakan ia butuh Hudson-Odoi berada dalam skuadnya menjelang musim yang melelahkan. David Luiz akhirnya memutuskan pulang kampung dan membela klub Brazil Flamengo hingga bulan Desember 2022.
Bek berusia 34 tahun itu meninggalkan Arsenal pada bulan Juli setelah klub London Utara itu memutuskan untuk tak memperpanjang lagi kontraknya yang senilai 100.000 pounds per pekan. Luis pun berstatus bebas transfer selama bursa transfer musim panas lalu dan dikabarkan sempat menolak untuk pindah ke Marseille dan tim promosi Serie A Salernitana. Tak ada yang menduga mantan bintang Chelsea itu memutuskan untuk kembali ke Brazil. Nicolas Pepe baru-baru ini menghapus unggahannya tentang guyonan Arsenal degradasi di Instagram setelah timnya memenangkan pertandingan di Liga Premier Inggris musim ini. Degradasi tidak pernah menjadi ketakutan serius bagi Arsenal, tetapi beberapa penggemar yang frustasi dengan performa tim musim ini bersorak. Kita bertahan lolos degradasi selama berlangsungnya laga di Emirates Stadium. Bahkan manajer Arteta ikut menanggapi nyanyian sindiran fans tersebut, mengatakan, "Saya tidak mendengarnya, tetapi jika itu dilakukan dengan cara yang lucu, Anda harus menerimanya." Pepe kemudian menghapus bagian candaan tentang degradasi di unggahannya setelah mendapat respon negatif dari para supporter Arsenal. Michael Zorc mengecam direktur olahraga Bayern Munich Hasan Salihamidzic setelah ia mengkritik kapten Borussia Dortmund Marco Reus menyusul pengunduran dirinya dari tim nasional Jerman. Salihamidzic mempertanyakan mengapa Reus ditarik keluar dari skuad Jerman sebelum kualifikasi Piala Dunia 2022 Kamis 9 September kemarin melawan Islandia karena cedera lutut, tapi bisa bermain 90 menit untuk Dortmund saat menghadapi Bayer Leverkusen di Bundesliga 3 hari kemudian. Zorc tidak tahan untuk tidak memberikan respon atas sindiran tersebut, menjelaskan bahwa dirinya tidak paham mengapa Salihamidzic terus mengomentari urusan Borussia Dortmund. Salihamidzic berpendapat Reus tidak akan ditarik keluar dari skuad Jerman jika ia bermain untuk Bayern Munich, karena ia mengeklaim pemain Bayern bakal terus dipertahankan di timnas Jerman sekalipun mengalami cedera.